Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Pak Eko Setiawan, di Mapel KJD Komputer dan Jaringan Dasar. Untuk pertemuan hari ini, kita lanjutkan materinya, yaitu tentang perakitan komputer. Tetapi sebelum kalian masuk ke materi perakitan komputer, kalian harus tahu dulu fungsi dari perangkat atau salah satu perangkat komputer yang berfungsi sebagai tempat terpasangnya seluruh komponen-komponen komputer itu sendiri. Komponen yang dimaksud itu adalah motherboard. Silahkan kalian simak video tutorial pembelajaran penjelasan tentang motherboard. Di sini contoh dari motherboard yang dipergunakan yaitu motherboard tipe LGA 1155 ya. Di sini sudah saya kasih penomoran di tampilan yang pertama itu ada 15 poin yang harus kalian ketahui nantinya. Kita mulai saja dari yang pertama, yaitu soket prosesor. Soket prosesor ini berfungsi sebagai tempat terpasangnya prosesor atau sering disebut CPU ya, atau Central Processing Unit, yang sering disebut juga sebagai otaknya dari komputer. Nanti untuk prosesor terpasangnya di sini. Kemudian yang kedua itu adalah slot memori atau soket RAM. Ini berfungsi untuk menempatkan RAM atau random access memory atau sebagai tempat terpasangnya RAM. Di sini ada 4 slot atau 4 soket. Yang biasanya dipakai hanya 1 atau 2 saja. Kemudian yang ketiga adalah North Bridge, sebuah atau sebutan bagi komponen utama yang mengatur lalu lintas data antara prosesor dengan sistem memori dan saluran utama yang ada di motherboard. Itu fungsi dari North Bridge. Kemudian yang selanjutnya adalah Short Bridge. Ini adalah sebutan bagi komponen ya, komponen yang membantu dari North Bridge itu sendiri. Kemudian yang kelima ini PCI Express X16 ya. Kalau ini X16 ini memiliki fungsi untuk menempatkan kartu grafik atau sering disebut sebagai VGA card agar dapat menghasilkan output yang berkualitas. Jadi VGA card yang hubungannya dengan tampilan yang ada di layar monitor nanti dipasangnya di sini di slot PCI Express X16. Kemudian di sini juga ada PCI Express. Di sini ada PCI Express X1, itu untuk menempatkan aksesoris seperti adapter nirkabel, bisa juga TV tuner ya, dan lain sebagainya. Nah, ini kita pasang di sini. Kemudian untuk poin yang ketujuh atau nomor 7 itu adalah slot AGB. Ini berfungsi untuk menempatkan kartu grafik atau VGA card yang berjenis AGB. Kemudian yang ke-8 di sini adalah slot PCI atau slot ekspansi, di mana berbagai kartu plug-in dapat dipasang beberapa kartu ekspansi seperti
modem. Kalau kalian punya modem bisa kalian pasang di sini. Kemudian kartu jaringan ya, dan lain sebagainya. Kemudian poin ke-9 adalah BIOS atau Basic Input Output System. Ini merupakan memori permanen ya, tempat tersimpannya data seperti penanggalan serta pengaturan dari komponen komputer. Jadi kalau komputer kalian tanggalnya atau waktunya kurang sesuai, berarti kalian atur di BIOS. Kemudian poin yang ke-10 ini ya, poin yang ke-10 adalah CMOS baterai atau sering disebut baterai CMOS. Ini untuk mempertahankan memori dari chip CMOS yang berisi hal-hal seperti tanggal, waktu, jenis perangkat keras, dan pengaturan lainnya khusus untuk komputer. Jadi kalau komputer atau laptop tanggal atau waktunya kok sering tidak sesuai atau tidak tepat, berarti kemungkinan baterai CMOS-nya habis dan harus diganti supaya waktu dan tanggal sesuai. Kemudian yang ke-11 adalah port SATA, merupakan antar muka untuk media penyimpanan generasi terbaru, digunakan untuk menghubungkan hard disk dengan sistem komputer. Jadi kalau kalian mau memasang hard disk menggunakan kabel jenis SATA, kalian pasangkan di sini. Ini sudah ada slotnya atau portnya. Kemudian poin ke-12 di sini adalah port IDE ya, merupakan antarmuka media penyimpanan sebelum generasi SATA. Jadi untuk kabel penghubung terutama pada hard disk ya, itu ada dua jenis, ada kabel SATA dan ada kabel ATA. Untuk jenis kabel SATA dan ATA nanti akan saya jelaskan di pertemuan yang selanjutnya. Kemudian di poin yang ke-13 ada port floppy disk. Ini untuk menghubungkan media removable atau media penyimpanan yang bisa dicopot, yaitu berupa disket atau floppy disk. Jadi dipasangnya di sini. Kemudian poin yang ke-14 itu adalah port power ATX atau TX ya. Ini untuk menghubungkan konektor power dari power supply dengan motherboard. Jadi kabel power yang dari komponen power supply nanti dihubungkan ke motherboard melalui port power ATX ya. Kemudian poin yang ke-15 adalah back panel, adalah kumpulan port yang biasanya diletakkan di belakang casing atau wadah komputer PC, atau sering disebut sebagai I/O port, input output port. Nah, ini penjelasan dari komponen motherboard yang pertama. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya adalah kita bahas tentang back panel motherboard atau yang tadi disebut I/O port, input output port. Di sini kita mulai dari 16 karena tadi di gambar yang pertama atau di penjelasan yang pertama terakhir di nomor 15. Untuk nomor 16 di sini adalah ada yang namanya port PS2MOS ya. Ini jenis port yang digunakan untuk memasang MOS ya.
mouse itu untuk portnya itu ada dua jenis, ada yang menggunakan USB, ada yang menggunakan PS2. Kalau yang PS2 seperti ini ya, berarti kita pasangkan ke port yang warna hijau, tapi kalau menggunakan mouse dengan jenis USB kita pasangkan di sini ya. Kemudian nomor 17 yaitu port PS2 keyboard. Ya, ini sama jenisnya PS2, tapi kalau yang warna ungu ini jenis port yang digunakan untuk memasang keyboard ya. Kalau keyboard yang menggunakan jenis PS2. Kemudian nomor 18, di sini ada port paralel. Port paralel ini biasanya digunakan untuk memasang peripheral kecepatan rendah dengan lebar data kurang lebih 8 bit. Biasanya digunakan untuk memasang printer sebelum generasi USB. Nah, sebelum adanya generasi USB, untuk printer-printer terutama yang zaman dulu ya, ini masih menggunakan port yang namanya port paralel. Jadi ketika kalian ingin mencetak dokumen, kalian colokkan atau kalian hubungkan ke port yang namanya port paralel di nomor 18. Ini contoh portnya. Kemudian kita masuk ke penjelasan nomor 19 yaitu port serial. Di sini berfungsi untuk memasang peripheral kecepatan rendah dengan mode transfer data serial, namun sekarang jarang sekali digunakan ya. Tetapi ini masih juga digunakan ya, terutama untuk menghubungkan monitor dengan komputer, yaitu menggunakan kabel penghubung, yaitu namanya kabel VGA. Kemudian masuk ke penjelasan nomor 20, ada port SPDIF ya. Port ini digunakan untuk menghubungkan komputer dengan peripheral audio ya. Audio seperti home theater atau sound, ini bisa kita hubungkan melalui port SPDIF. Kemudian untuk 21 ada port firmware untuk menghubungkan peralatan eksternal kecepatan tinggi seperti audio capture atau streaming video ini. Kemudian port RJ45 di poin ke-22, ini bentuk portnya seperti ini ya. Ini biasanya digunakan untuk menghubungkan komputer dengan jaringan LAN atau menggunakan kabel, yaitu jenis kabelnya kabel UTP, nama konektornya yaitu konektor RJ45. Kemudian di penjelasan yang ke nomor 23 yaitu port USB, yaitu untuk antarmuka dengan peripheral atau peralatan eksternal generasi terbaru yang sudah menggantikan yang namanya port ini PS2 ya, atau sering disebut sebagai port USB. Ini biasanya digunakan untuk memasang keyboard, memasang mouse, kemudian memasang flash disk dan lain sebagainya. Kita bisa pasang di sini di I/O port atau input output port. Kemudian di back panel yang terakhir di nomor 24, di sini ada port audio, yaitu berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan sistem audio seperti speaker, mikrofon, line in, line out, dan lain sebagainya. Nah, sudah selesai ya. Oke, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.